Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Nah, karena Ibu sudah melihat sepertinya sudah lengkap semua. Tapi ini ada satu Gusti Ayu Ratnasari, sepertinya Bumde menggunakan akun kakak atau siapa ini ya. Tidak masalah, kita bisa ikut nanti pertemuan berikutnya tolong diganti akunnya ya. Jangan pakai akun orang lain, nanti Ibu salah sebut nantinya. Baik, karena sudah lengkap, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi ingat, meskipun sudah saya lihat semuanya hadir, tolong tetap mengisi daftar hadir. Sudah mengisi daftar hadir? Linknya sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar, tujuan yang ingin tercapai dari pembelajaran ini juga terwujud. Nah, Ketua Kelas, Raka, silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Raka, Ketua Kelas, memimpin doa. Raka, sudah? Coba berbicara, tidak bisa? Suaranya tidak masuk? Suara Raka tidak masuk? Mikrofonnya katanya bermasalah, Bu. Oh, baik. Ya bisa sambil diperbaiki ya. Kalau begitu Nila, silakan Nila untuk memimpin doa dulu teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ya, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kemarin sudah Ibu bagikan bahan ajar kepada kalian. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, meskipun kita belajar masih menggunakan daring, saya harap kalian masih tetap semangat. Jangan malah kehilangan semangat kalian ya mengikuti dengan baik pembelajaran hari ini. Nah, biasanya kalau di rumah ya setelah kalian belajar apa yang kalian lakukan? Biasanya apa yang kalian lakukan kalau di rumah? Membantu orang tua. Membantu orang tua, yakin hanya membantu orang tua? Kalau media sosial tidak? Belajar. Oh, belajar, wih bagus sekali Raka. Oh, Nila, main media sosial tidak? Saya biasanya kalau selesai daring itu membantu orang tua. Jika sudah selesai ya istirahat, main HP gitu, tidur gitu biasanya, Bu. Iya, kalau main HP biasanya apa yang Nila lakukan? Apa yang Nila cari di HP? Chatting misalnya di WA atau scroll Instagram, TikTok. Nah, baik. Kalau yang video satu ini, kira-kira kalian tahu tidak ya video ini berasal dari mana saya ambil? Kira-kira kalian tahu tidak? Tunggu sebentar. Jadi saya akan cerita sedikit bahwa karena anak saya ya, jadi anak saya meminta ibu, tolong aplikasi ini harus ada di HP ibu karena anak saya sering sekali meminjam HP saya. Akhirnya saya install lah suatu aplikasi ini di HP saya. Di sana saya menemukan sebuah drama. Kalian tebak dulu drama ini dari sebuah video ya. Ini dari, sudah terlihat? Sudah. Kira-kira ini video apa ya? Dari mana ya? Di TikTok. Dari TikTok. Oh.
Biasa kalau di depan guru biasanya kalian malu-malu kalau kalian itu pasti sering tiktokan. Tapi malu-malu kalau ditanya apa yang di rumah belajar ibu, bantu orang tua ibu, padahal main tiktok pasti. Ya coba kalian tonton dulu ya video satu ini ya, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam video ini. Lihat apa orang lagi foto? Oh, ya udah lanjut. Jangan lama-lama ya. Emang ini mobil lu aja nggak sanggup beli. Tahu dari mana lu? Gua gak sanggup beli. Jangan pegang-pegang karena ikat nggak juga. Ya, sanggup lah mobil doang. Kok banget lu kalau mau foto buruan. Emang ini mobil lu atau apa gue? Menurut lu? Bisa didengar videonya? Bisa, Bu. Nah, coba ibu putarkan sekali lagi. Kalian perhatikan baik-baik. Lihat apa orang lagi foto? Oh, ya udah lanjut. Jangan lama-lama ya. Emang ini mobil lu aja nggak sanggup beli. Tahu dari mana lu? Gua gak sanggup beli. Jangan pegang-pegang karena ikat nggak juga. Ya, sanggup lah mobil doang. Kok banget lu kalau mau foto buruan. Emang ini mobil lu atau apa gue? Menurut lu? Sudah. Ayo, siapa yang sudah memperhatikan video tadi? Dari video itu, judul dari video itu saya lihat hashtag drama TikTok. Nah, kira-kira mengapa video tadi disebut drama? Ayo, ada yang mau menjawab mengapa itu disebut sebagai drama? Apa yang kalian tahu tentang drama? Ayo, apa yang kalian tahu tentang drama? Sudah baca bahan ajar belum? Oh, Nila angkat tangan. Ayo, silakan Nila. Baik, secara umum drama adalah sebuah karya sastra yang dituliskan dalam bentuk dialog dan memiliki maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh aktor maupun aktris. Sekian. Nah, itu ilmiah sekali jawaban Nila ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan video tadi, kenapa itu jadi drama? Nah, kalau pengertian Nila bagus sekali itu. Ya, bagus sekali itu drama. Nah, sekarang kalau kalian hubungkan dengan drama yang video tadi, kenapa video tadi disebut drama TikTok? Kenapa disebut drama? Jenny, silakan Jenny. Karena itu sebuah pertunjukan atau tontonan yang dapat menghibur. Oke, karena menghibur. Bagus sekali Jenny. Yang lain, ada jawaban yang berbeda. Anggun, silakan Anggun. Jadi menurut saya drama itu adalah sebuah pertunjukan dialog yang memuat pemeran serta terdapat konflik dalam suatu drama. Terus kalau tadi video tadi kalau dihubungkan dengan video tadi, kenapa itu disebut drama? Karena terdapat konflik dan terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Wow, ya karena drama itu sebenarnya sudah tidak asing ya. Ketika kalian di bangku SMP sebenarnya kalian sudah belajar tentang drama. Tadi Anggun menyebut ada konflik, ya kan? Ada tokoh. Kemudian kalau kita hubungkan dengan tadi ada yang menyebutkan, oh ini pementasan, sebuah pementasan, ada yang menghibur. Iya semuanya masuk, itu drama. Jadi karya sastra yang berupa dialog, ya yang diperankan oleh tokoh-tokoh. Jadi ada tokoh di dalamnya. Nah berkaitan dengan itu, mengapa saya mengajak kalian untuk menonton drama TikTok tadi? Bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa, jadi kalian dapat menganalisis alur, ya, kemudian tadi yang disebut Anggun tadi konflik, dan terakhir saya ingin kalian bisa memerankan salah satu tokoh dari sebuah drama. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau tadi disebut konflik, jadi ada yang tahu tidak konflik itu apa? Kalau sudah kalian baca bahan ajar mungkin kalian tahu konflik itu apa? Anggun angkat tangan. Ya, Anggun bisa menjawab.
Konflik itu apa yang kamu tahu, Anggun, dari konflik? Konflik adalah suatu pertentangan yang ada dalam sebuah drama. Menurut saya seperti itu, Bu. Mohon maaf. Iya, tidak masalah. Bagus sekali. Iya, pertentangan. Nah, kalau Nila? Baik, saya mau menambahkan, jadi menurut saya konflik itu adalah suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita, maksudnya yang terjadi pada sebuah alur drama, Bu. Oh, ada yang menyebut alur sekarang, ternyata sudah ada alurnya. Menurut kalian alur apa itu? Ayo, karena kita kan belajar alur, belajar konflik. Nah, berarti alur itu apa? Jalannya cerita, Bu. Jalannya cerita. Coba sekarang, Gung D, bisa tidak menceritakan jalan cerita dari drama TikTok tadi? Awalnya seperti apa? Coba dijelaskan. Gung D, bisa nyalakan mic-nya dulu. Dari coba di Gung D dulu, Nila sebentar dulu. Silakan Gung D. Tidak ada suaranya. Suara kamu belum masuk, Gung D. Bisa? Baik, coba di ini dulu ya, diperbaiki dulu. Listia. Nah, kalau coba Listia, bisa diceritakan kembali tidak? Kalau tadi katanya Nila memberikan jawaban alur itu adalah jalan cerita katanya. Nah, kalau kamu diminta untuk menceritakan jalan cerita dari drama TikTok tadi, bagaimana jalan ceritanya? Jalan ceritanya seperti ini, Bu. Menurut saya. Sudah terdengar suaramu sudah? Yes. Sudah. Mulanya ada seseorang yang ingin ada seseorang yang meminjam mobil seseorang untuk berfoto. Kemudian ada pemiliknya datang. Terus yang meminjam mobil itu menganggap pemiliknya itu bukan dia pemiliknya. Terus muncullah konflik karena si yang meminjam mobil itu memiliki sifat yang sombong menurut saya. Jadi dia membentak pemiliknya, terus pemiliknya itu membiarkan. Gitu aja sih. Baik. Tadi sudah menemukan konflik rupanya Listia. Hanya saja tadi mengatakan si peminjam mobil. Kira-kira kalau dari drama itu dia meminjam tidak? Bisa disebut meminjam tidak di sana? Tidak, dia tidak meminjam tapi gimana ya? Menumpang foto. Numpang foto. Baik. Jadi konfliknya muncul. Jadi ada berapa tokoh dulu? Ada berapa tokoh dalam drama tadi? Ada 2 tokoh. Iya, ada 2 tokoh. Jadi si pemilik mobil dan yang numpang foto tadi, yang katakan numpang foto ya. Jadi ada 2 orang itu diperkenal di awal, kemudian foto-foto dulu, dia mengambil gambar di sebuah mobil, datanglah tokoh berikutnya yang mengatakan bahwa itu adalah mobil jangan terlalu lama berfoto di mobil itu. Kemudian di puncaknya ketika perdebatannya mulai adalah si yang numpang foto tadi ternyata bersifat sombong ya, tidak percaya bahwa orang itu yang memiliki mobil. Nah, bisa dipahami, mudah-mudahan ada bayangan tentang alur dulu, tentang konflik dulu, sudah ada bayangan ya, kalian siap untuk belajar itu ya. Ibu akan jadi menampilkan sebuah PowerPoint, kalian perhatikan baik-baik. Sudah kelihatan? Sudah.
Baik, ini adalah potongan drama yang berjudul Pagi Bening. Jadi, Pagi Bening ini adalah drama komedi satu babak dari tanah, jadi dari asalnya itu dari Spanyol. Ya, karyanya sudah ada di sana, Serafin dan Joaquin Alvarez ya, kemudian diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono. Nah, berikut ini ada gambar-gambar yang harus kalian perhatikan ya. Ibu sudah potong-potong, jadi alur drama itu sudah Ibu potong-potong, kemudian Ibu acak di sini. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian memperhatikan itu dan kalian nanti yang harus mengacaknya itu, menyusunnya itu menjadi sebuah drama yang runtut sesuai dengan tahapan alurnya. Nah, kalian perhatikan dulu yang pertama. Gambar pertama ada, kalian lihat di sana sudah Ibu tampilkan juga dialognya. Nanti Ibu kirim ini ke ini juga, ke kalian juga. Ini gambar pertama, terlihat ada 2 orang di sana, kemudian ada wanita tua sedang duduk di bangku. Gambar kedua, nah ada gambar kedua sedang berbicara di sana. Kemudian ada gambar ketiga, kedua, jadi laki-laki tua dan juga wanita yang perempuan tua ini saling melambaikan tangan. Kemudian gambar berikutnya ada 2 orang yang masuk, yaitu yang berpakaian putih yang masih muda dan juga wanita tua. Nah, ada ini juga, si laki-laki ini datang mendekati perempuan tua. Nah, ada 5 di sana. Ibu ulang kembali ya. Gambar ini yang pertama, nanti kalian bisa membaca dialog yang ada di bawahnya untuk memperkuat alasan kalian menyusun alur dari drama ini. Nah, Ibu sudah bagikan di grup WA, kalian bisa cek grup WA. Bisa dicek grup WA kalian, sudah masuk ya? Gambar-gambarnya sudah, dan juga Ibu sudah memberikan, ya bagus, sudah memberikan LKPD. Jadi ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan, ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kelompok, kan, membagi kelompok. Kelompok 1 kemarin siapa yang Ibu sebut namanya sudah yang masuk kelompok 1, siapa saja? Kelompok 1 siapa saja? Ayo, lupa. Saya, Bu. Listia, siapa lagi? Anggun sama Raka. Iya, Listia, Anggun, dan Raka. Kelompok 2? Saya, Bu. Sisanya ya. Nila, Jenny sama Gungde. iya, Nila, Jenny, dan Gungde. Nah, iya. Sudah, silakan buka WA kalian. Sudah lihat ada PowerPoint dan juga LKPD, sudah dilihat? Sudah dibuka LKPD-nya? Nah, ini ya yang harus kalian kerjakan. Kalian hanya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar-gambar yang kalian dapatkan tadi, yang sudah Ibu bagikan. Jadi yang pertama, menurut kalian alurnya alur apa? Kalian baca lagi di bahan ajar kemarin bahwa alur itu ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran, dan jelaskan mengapa kalian kategorikan alur itu. Misalnya kalau kalian sebut maju, mengapa maju, kalau mundur, mengapa mundur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jelaskan tahapan alur. Kalau kalian ingat dari bahan ajar, sebentar Ibu buka juga bahan ajar yang Ibu berikan pada kalian. Dari bahan ajar yang Ibu berikan, nah kalian bisa lihat
tahapan alur yang ada dalam bahan ajar kalian ya. Kalian perhatikan ada tahap awalnya yang bagian mana, kemudian pemunculan konfliknya mana, komplikasi yang gambar mana, klimaks itu gambar yang nomor berapa, dan resolusi tahap akhir jika ada. Karena gambarnya itu hanya ada 5, pasti ada salah satu di antara tahapan ini yang tidak ada pasti dalam itu. Jadi kalian sebut, oh misalnya Bu tahap awal yang tidak ada, misal seperti itu ya, sampaikan tahap awalnya tidak ada. Ya, sesuaikan dengan potongan gambar yang kalian terima. Kemudian berikutnya adalah konflik. Konflik apa yang terjadi dari drama itu? Berikutnya tokoh. Mengapa kita belajar tokoh? Misalnya kalau kalian tanya Ibu, kan katanya belajar alur dan juga belajar konflik. Kenapa kami harus tahu tokoh dan watak? Karena ingat, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian bisa memerankan salah satu tokoh. Tanpa kalian tahu tokoh dan juga watak dari tokoh tersebut, kalian tidak akan bisa memerankan tokoh tersebut. Ya. Nah, ini sebenarnya tugas individu untuk memerankan tokoh. Nanti perwakilan saja dulu, untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Mungkin tidak cukup kan kalau hari ini semuanya, jadi nanti itu akan harus kalian selesaikan di rumah. Nah, bisa dipahami ya? Apa yang harus kalian kerjakan bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kira-kira kalau kalian hanya melihat gambar saja dan juga beberapa kutipan dialognya, bisa tidak kalian memahami cerita dari drama tersebut? Ada bayangan tidak? Ada, Bu. Bisa. Ada, baik, bagus sekali. Tidak perlu keluar dari Google Meet, Ibu berikan waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Kalian boleh berdiskusi, misalnya membuat Meet baru silakan, atau melalui WA saja silakan dikerjakan. Satu di antara kalian harus mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian satu orangnya lagi harus memerankan salah satu tokoh atau karakter yang ada dalam drama. Ya, jadi harus ada yang memerankan. Nah, kemudian nanti bagaimana dengan kelompok lain? Ketika kelompok satu misalnya presentasi, kelompok 2 harus memperhatikan kelompok pertama. Jadi kalian bisa menanggapi kelompok lainnya, berikan saran misalnya, atau misalnya tambahan jika ada yang keliru, misal untuk kalian itu keliru, kalian bisa luruskan. Oh, Raka sudah muncul lagi, sudah bisa mikrofonnya, coba dicoba dulu. Sudah bisa? Raka, sudah ganteng, tidak perlu lagi memperbaiki rambut. Sudah bisa, Raka? Dinyalakan dulu mic-nya, coba berbicara. Agar nanti ikut aktif, tidak cewek-cewek saja dari tadi yang berbicara ya, cowoknya rugi ganteng kalau tidak berbicara. Siap, sudah? Siap. Sudah, baik. Bagus sekali, Ibu berikan waktu 10 menit, silakan mulai dari sekarang. Setelah 10 menit akan Ibu ingatkan kembali untuk kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Baik, bagus sekali. Silakan dikerjakan. Ya.
Jika misalnya ada yang ingin kalian tanyakan di tengah-tengah diskusi, kalian bisa bertanya ya.
Bu Dayu, mohon maaf saya mau bertanya. Iya, silakan Nila. Pada lembar kerjanya itu kan nomor 4 disuruh memerankan salah satu aktor pada dramanya. Ya. Iya. Pas meraninya itu satu dialog saja atau beberapa dialog, Bu? Agar bisa menunjukkan karakter dari tokoh tersebut, kira-kira kalau dengan satu dialog saja, satu ucapan saja bisa menggambarkan karakternya tidak? Menurut saya sih tidak bisa, Bu, kurang. Iya, kalau memang tidak bisa, beberapa dialog saja. Ya? Oh, beberapa. Baik, Bu. Iya, kamu boleh memilih bagian yang mana saja, silakan. Yang penting menunjukkan salah satu tokohnya. Nah, kalau itu perempuan tua misalnya, nah kalau jadi perempuan tua nanti seperti apa memerankannya? Dicoba dulu. Buka lagi di bahan ajar kan sudah ada ya cara-caranya kalian memerankan tokoh dari drama. Ada lagi Nila? Itu saja untuk sekarang, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Iya, silakan dilanjutkan dulu. Waktu masih ada 5 menit lagi ya. Ya, baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusi kalian? Sepertinya belum ya. Belum Bu, Masih lagi serius. sedikit lagi Bu.
Oh iya, Sudah, sedikit Bu. bagus. Iya, Ya, ya, Bu. 3 menit. Baik, sudah selesai ya. Waktu sudah habis, segera selesaikan. Ya, kalian sampaikan saja hasil diskusi kalian. Yang lain ini belum ada respon, belum terlihat. Nyalakan dulu kamera kalian. Yang lain sudah selesai, sepertinya kelompok 2 ini belum kelihatan. Mungkin masih latihan ya, latihan memerankan tokoh di depan cermin mungkin. Sudah? Yuk, yuk kelompok 2, kelompok Nila, Jenny, dan Gongde. Selesaikan, sudah waktu sudah habis. Bentar Bu, masih nomor 4. Dikit Oh, lagi, masih dikit nomor lagi. 4. Cepat-cepat, dibuat singkat, nanti dijelaskan saja secara lisan ya. Sambil menunggu kelompok 2, kelompok 1 sudah siap. Kelompok Anggun, Listia, dan juga Raka sudah siap. Belum Bu, masih latihan.
Masih latihan? Ya, nanti latihannya sekalian saja, tidak masalah. Ayo, sampaikan dulu hasil dari diskusi untuk 1 sampai dengan 4. Masih ada waktu sambil menunggu itu selesai dipresentasikan, masih bisa latihan. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Raka Diana, Bu. Presentasi siapa? Oh, presentasi saya, Bu. Oh, baik, Anggun. Oh, Anggun sepertinya menggunakan akun yang lain juga ya. Semua bermasalah sepertinya. Ya, tidak masalah. Silakan, Anggun. Baik, Bu. Bentar, Bu, saya buka soal dulu. Iya. Kalau mau dipresentasikan bisa, kalau hanya disampaikan lisan saja juga bisa. Nah, kelompok 2 mungkin bisa sambil menyimak pemaparan dari kelompok 1, kalian bisa nanti memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok lainnya. Silakan, Anggun, dimulai saja. Baik, menurut kalian bagaimana alur cerita drama yang ada pada gambar? Dapatkah kalian melihat alur cerita drama tersebut? Jelaskan alasan kalian. Baik, menurut saya untuk drama ini alur yang digunakan yaitu alur campuran karena pada drama ini menceritakan masa kini namun masih membahas masa lalu yang penyelesaiannya belum selesai. Seperti karakter Laura dan Gonzalo tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah orang yang mereka bicarakan, sehingga akhir dari drama ini masih ngambang atau masih ngegantung, Bu. Menurut saya seperti itu. Iya. Selanjutnya nomor 2, jelaskan tahapan alur dalam drama tersebut. Jelaskan alasan penguraian tahapan tersebut. Alur cerita dalam drama Donna, Laura, dan Gonzalo. Tahap awal yaitu nomor 4. Karena di tahap ini jelaskan pengenalan tokoh bernama Donna Laura bersama pembantunya Petra. Selanjutnya alur yang kedua, pemunculan konflik, yaitu nomor 1. Di mana Gonzalo marah karena kursinya yang digunakan oleh orang lain. Nomor 5, tahapan komplikasi yaitu nomor 5, di mana di cerita ini mereka bertengkar tentang Gonzalo yang menakuti burung-burung yang ada di taman. Selanjutnya tahapan klimaks ada di nomor 2, di mana di cerita ini mereka saling berbicara satu sama lain tentang masa muda diri mereka namun tak mau jujur dengan hal itu. Selanjutnya tahapan resolusi, karena tahapan resolusi yaitu nomor 3. Di cerita ini mereka saling melambaikan tangan dengan penuh keraguan. Jadi menurut saya dalam drama ini tidak terdapat akhir cerita karena tidak adanya penyelesaian dalam masalah drama ini. Baik. Selanjutnya. Yang lain tetap simak ya. Bisakah kalian menganalisis kemungkinan konflik yang terjadi dalam drama tersebut? Berikan alasan atas jawaban kalian. Konflik yang terjadi yaitu di mana Gonzalo marah karena kursi di taman sudah diduduki oleh orang lain. Seperti itu, Bu. Yuk, lanjut. Anggun, masih ada yang terakhir? Sebentar, Bu. Saya mencari dulu. Iya. Yang lain masih menyimak ya. Simak jawaban dari kelompok lainnya. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tambahkan atau ada yang ingin kalian koreksi, kalian bisa menyampaikannya nanti ya. Oh, sepertinya Anggun sedang bersiap-siap.
mencoba memerankan salah satu tokoh? Kelompok yang lainnya selain Anggun jika ingin berbicara, maaf dari yang di kelompok 1, anggota kelompok 1, jika ingin menambahkan jawaban dari yang disampaikan Anggun juga bisa. Siapa ini yang akan memerankan salah satu tokohnya? Listia, Raka, Anggun, menghilang. Baik Bu, di sini saya akan memerankan peran yang ada di drama tersebut. Oh iya, kamu ingin memerankan siapa? Di sini saya akan memerankan Gonzalo Bu. Oh, Gonzalo. Iya. Gonzalo itu yang mana? Ayo, Gonzalo itu yang mana? Yang kakek tua itu Bu. Oh, kamu menjadi Gonzalo versi mudanya. Iya, silakan. Cocok jadi orang Spanyol, ternyata Raka cocok mungkin ya. Coba. Silakan, yang lainnya perhatikan. Ya siapa tahu berbakat, nanti rekaman ini nanti ibu sampaikan ada yang mau menjadikan kamu artis misalnya. Silakan. Ya Bu. Tak asing lagi nama itu. Ya di sini saya akan memerankan Gonzalo Bu ya. Iya. Tepat perawan bagai perak. Ya, nama itulah yang terkenal di sana sekarang. Saya seperti melihatnya kembali di jendela di antara kembang mawar merah itu. Nyonya ingat jendela? Dan tak salah dialah Laura. Mereka masing-masing melambaikan tangan. Baik Bu. Sudah Raka? Ya sudah Bu. Sudah. Mungkin nanti yang lain bisa menanggapi bagaimana Raka memerankan Gonzalo. Sudah sesuai dengan Gonzalo atau belum? Silakan kelompok lainnya untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kalian juga bisa menanggapi bagaimana Raka tadi memerankan tokoh Gonzalo dalam drama. Silakan, siapa yang ingin menanggapi di kelompok 2? Ada, ayo. Oh, Nila, silakan Nila. Baik, saya di sini akan menanggapi. Mikrofonnya dimatikan. Oke, baik, sudah. Ya, silakan Nila. Saya akan menanggapi peran Raka. Jadi menurut saya acting Raka itu kurang menjiwai dan pembacaan intonasi dialognya itu masih datar. Jadinya karakternya kurang muncul jadinya. Itu aja. Iya, karakternya tadi katanya kurang muncul. Kalau Gongde sudah bisa, mikrofonnya sudah bisa? Sudah? Dari tadi bermasalah, sekarang sudah bisa? Sudah bisa? Coba silakan berbicara, sudah? Oh, sepertinya masih gangguan ya? Oh, baik. Ya, sudah ditutup saja. Jenny, coba Jenny menanggapi jawaban dari kelompok 1. Menurut kamu bagaimana penampilan Raka, boleh atau jawaban yang disampaikan dari hasil diskusi tadi, jawaban yang disampaikan oleh Anggun? Menurut saya, akting Raka kurang menjiwai, hanya sekadar membaca saja. Ya, kalau jawaban dari Anggun ada koreksi atau ada tanggapan dari yang disampaikan Anggun? Menurut saya sudah pas. Sudah pas. Sudah pas. Baik. Sebelum saya yang akan membahas, sekarang kelompok 2, silakan dulu sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2?
Siapa yang akan presentasi? Nila? Saya Oh, Jenny. Ya, silakan Jenny. Jenny, silakan. saya buka lembar ini. Menurut kalian, bagaimana alur cerita drama yang ada pada gambar dan dapatkah kalian melihat alur cerita drama tersebut? Jelaskan alasan kalian. Menurut kelompok kami, alur yang terdapat dalam drama tersebut merupakan alur campuran. Itu dibuktikan oleh dua tokoh utama yang masa kininya sudah tua, sedang saling mengingat masa muda mereka. Kemudian pertanyaan nomor 2, jelaskan tahap alur dalam drama tersebut. Jelaskan alasan penguraian tahapan tersebut. Tahapan kedua itu pada nomor 4 karena tahap pertama itu pada gambar nomor 4 karena adanya perkenalan nama tokoh yaitu Laura dan pembantunya Petra. Tahap kedua atau pemunculan konflik yaitu pada gambar nomor 1 karena pada gambar ini sudah ada pengenalan konflik antara tokoh utama dan antara dua tokoh utama. Kemudian tahap komplikasi ada pada gambar nomor 5 karena terlihat konflik sudah mulai meningkat yang ditandai dengan tokoh Laura yang marah kepada Gonzalo. Tahap klimaks ada pada nomor 2 karena pada bagian ini terdapat puncak dalam konflik yang terjadi, yaitu saat salah satu tokoh menyadari bahwa mereka pernah saling bertemu di masa lalu saat mereka masih muda, namun mereka tidak saling jujur antar satu sama lain. Sehingga akhirnya mereka bertanya-tanya apakah benar dia orang yang pernah mereka temui pada saat itu. Kemudian tahap resolusi ada pada nomor 3, dikarenakan mereka tidak mau saling jujur antara satu sama lain, akhirnya mereka bertanya-tanya. Kemudian, bisakah kalian menganalisis kemungkinan konflik yang terjadi dalam drama tersebut? Berikan alasan atas jawaban kalian. Menurut kelompok kami, konflik yang terjadi itu ialah konflik internal, karena dua tokoh utama tersebut tidak saling jujur dan mengaku bahwa pertemuan mereka di masa lalu itu bukanlah diri mereka, namun mereka mengaku bahwa pertemuan tersebut dialami oleh sahabat dan saudara sepupu mereka. Yuk, sekarang dari kelompok 2 yang akan mencoba untuk memerankan salah satu tokoh dalam drama. Siapa yang akan memerankan tokoh dalam drama? Bung Debo. Gong De, ya silakan Gong De. Tapi Gong De tadi bermasalah dengan mikrofonnya ya, mudah-mudahan bisa sekarang. Silakan Gong De. Gong De, katanya Gong De. Iya, silakan. Kamu akan memerankan tokoh siapa? Tokoh yang mana? Belum terdengar suaramu. Sudah, ayo yang lain. Wah, sepertinya ada kendala ya. Ya sudah, begini saja. Sebenarnya tidak masuk suara Gong De itu tidak masuk. Jenny atau Nila ada yang mau tampil? Atau begini saja ya, karena waktu kita juga terbatas. Untuk memerankan tokoh,
Karena mungkin di sini ke depan teman-teman masih malu, kalian saya berikan waktu di rumah nanti berlatih, pahami dulu lagi karakter tokoh. Jadi watak-watak tokoh yang ada dalam drama tersebut. Kemudian pilih salah satu dan kalian perankan, rekam ketika kalian memerankan tokoh tersebut. Ya. Sekarang kelompok pertama mau menanggapi jawaban dari kelompok 2 tidak? Menurut saya jawaban dari kelompok 2 hampir sama dengan jawaban kami, jadi tidak perlu dikomentari lagi, Bu. Oh iya, tidak perlu dikomentari lagi. Yang lainnya juga sama? Listia, Raka, tidak ada tanggapan juga? Tidak ada tanggapan? Cukup? Tidak, cukup. Oh, cukup. Baik, sayang sekali ya, kita tidak bisa melihat salah satu dari teman kalian untuk memerankan tokoh ya. Nanti setelah kalian merekam di rumah, mudah-mudahan bisa saya putarkan video-video teman kalian di pertemuan selanjutnya ya. Nah, karena jawabannya katanya sudah pas, tidak ada yang mau menanggapi. Raka, silakan dimatikan mikrofonnya. Ya, jadi saya bahas dulu satu persatu. Tadi sebut alur, dua-duanya alur campuran. Baik sekali ya. Jadi drama tersebut memang menggunakan alur campuran. Jawaban kalian, alasan kalian itu sudah tepat sekali. Karena ada cerita dari masa lalu yang dihadirkan di masa kini dalam drama tersebut. Ya, dia menceritakan kisahnya ketika mereka masih muda. Padahal mereka kan sekarang sudah tua. Bagus sekali alur campuran. Jadi ada kilas balik di sana. Kemudian konflik yang mereka alami, kemudian tahapannya. Nah, semuanya mengurutkan dengan benar. Saya harap ketika nanti kalian menghadapi drama lainnya, ya, kalian bisa mengurutkan, bisa tahu, bisa menganalisis, bisa menguraikan alur tersebut menjadi tahapan-tahapannya. Jadi itu benar sekali. Hanya berarti tahapannya itu bagian apa yang tidak ada? Bagian tahapan apa yang tidak ada dalam drama menurut kalian? Ya, Nila silakan. Bagian koda, Bu. Ya, bagian tahap akhirnya tidak ada ya. Kenapa tidak ada menurut Nila? Ya, bagian koda. Tahap akhir biasanya disebut sebagai koda. Karena menurut saya koda itu kan berisi tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis drama melalui drama tersebut. Sedangkan di drama yang kita analisis tadi tidak ada pesan-pesan atau amanat-amanat yang ada pada drama tersebut. Ya, atau seperti yang disampaikan oleh Anggun, itu tepat sekali ya, karena tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Seperti yang disampaikan Anggun itu sudah tepat, penyelesaiannya juga tidak jelas, karena mereka hanya melambaikan tangan, kemudian mereka berpisah. Ya, padahal konfliknya itu penyelesaiannya jadinya seperti tadi yang disampaikan Anggun, kalau kalian tahu istilahnya, kadang disebut menggantung atau ngambang tadi kata Anggun ya bisa masuk itu. Jadi urutannya benar 4 pertama, 1, 5, 2 dan terakhir adalah 3. Nah, kemudian konflik ini juga sudah benar. Konflik yang dialami oleh tokoh itu konflik eksternal ya, konflik antar tokoh ya, antara siapa dan siapa? Antara siapa dan siapa? Dan Laura. Iya, antara Gonzalo dan Laura, dia yang punya konflik. Kemudian kalau itu kan konflik antara tokoh. Nah, sekarang saya ingin kalian memikirkan, kalau konflik dengan dirinya sendiri kira-kira ada tidak? Tadi kan konflik antara Gonzalo dengan Laura. Nah, kalau tokohnya di sana ada tidak yang mengalami konflik batin atau konflik dengan dirinya sendiri? Ada? Anggun, bisa dijelaskan? Gonzalo dan Laura sama-sama memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Ya. Karena tidak mau mengakui
Ya, Karena tidak mau mengakui dirinya sendiri yang sedang diceritakan tersebut. iya. Nila tadi angkat tangan, bisa menambahkan Nila? Ya, sama seperti jawabannya Anggun, cuma saya sedikit memperbaiki saja. Ya. Ya, mereka mengalami konflik internal, yaitu mereka bingung karena mereka tidak saling jujur pada drama tersebut mengenai diri mereka sendiri. Jadinya mereka saling bertanya-tanya apakah benar itu orang yang mereka temui pada masa lalu. Sekian. Iya, bagus sekali ya. Baik sekali. Jadi konflik tadi nanti ditambahkan di LKPD kalian masing-masing. Saya ingin semuanya menulis LKPD tersebut. Nanti kalian unggah itu di Google Classroom kalian. Ya, kalau misalnya dalam LKPD kalian jawaban kalian itu ada tambahan, kalian bisa tambahkan dulu, baru kemudian diunggah pada Google Classroom. Jadi sudah tepat tadi kan yang disampaikan hanya konflik antar tokoh ya, konflik eksternal saja. Padahal tadi ketika kita diskusikan ada konflik internalnya, ada konflik dengan dirinya sendiri. Ya, nanti kalian tambahkan jawaban dari kalian tersebut. Nah, tadi terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa memerankan salah satu tokoh? Sebenarnya kan tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita belajar alur dan konflik. Tetapi kenapa ada pertanyaan mengenai tokoh? Karena tanpa kalian kenal tokoh, kalian tidak akan bisa memerankan tokoh tersebut. Ya, tanpa tahu bagaimana atau seperti apa watak dari tokoh tersebut akan sulit untuk seseorang memerankan tokoh tersebut. Seperti tadi kalau Raka tadi, kalau itu disebut acting, itu sudah bisa disebut acting kira-kira atau belum? Sudah bisa disebut sedang berakting belum? Menurut saya belum sih Bu, karena belum menjiwai karakternya. Dan iya, Raka bagus sekali. Ya, Raka apa? Dan Raka hanya seperti membaca, jadinya nadanya itu datar, tidak seperti orang yang berdialog itu Bu. Iya, baik sekali. Kalau tidak masalah ya, nanti bisa diperbaiki. Yang lainnya juga sudah lihat, oh kalau tadi katanya Raka itu kurang menjiwai, iya benar sekali. Kalian harus bisa menjiwai dari tokoh tersebut. Bagaimana cara menjiwai? Pahami dulu wataknya. Ya, kalau kemudian kalian katakan, Ibu, saya membaca dialog karena saya tidak hafal sama dialognya. Nah, ini adalah permasalahan yang sering sekali Ibu temui ketika mengajarkan drama. Kalian tidak hafal dialognya, kemudian kalian membaca. Ya, kalau misalnya ada contekan sedikit sebenarnya bisa, tapi intonasinya, tadi benar sekali intonasinya datar. Intonasi berbicara dan intonasi ketika kalian membaca itu terlihat sekali. Ketika tadi Raka, oh Raka keren, dia bergaya. Ketika Raka tadi Raka harusnya tadi ketika menjadi Gonzalo sekeren itu Raka harusnya ya, tetapi malah malu-malu ketika berdialog. Jadi tadi yang terlihat yang pertama pasti kurang percaya diri Raka, saya tahu karena tampil di depan teman-temannya. Iya, malu ya. Wow, wajah ganteng jangan malu. Jadi yang pertama kalian percaya diri, yang kedua pahami dulu drama yang kalian baca itu. Setelah kalian paham, kemudian kalian sudah tahu dialognya dulu. Kalau tidak harus sama persis tuh. Kalau kalian ingin improvisasi, ingin mengubahnya agar kalian lebih mudah untuk menyampaikan itu masih bisa. Ya, atau kalian, Bu, saya tidak hafal, Bu, saya buat catatan kecil gitu misalnya. Kalau nanti kalian buat di rumah ya, kalian rekam, boleh buat catatan kecil untuk ingat setelah ini saya berbicara apa. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang bertanya, Ibu, saya kan kalau memerankan tokoh, kalau saya sendiri tidak ada yang diajak ngomong, saya enggak bisa, Bu. Mana bisa drama? Bisa. Karena drama itu ada monolog, yang disebut monolog, dia berbicara sendiri. Tetapi mereka bisa menampilkan wataknya seperti apa, bisa menampilkan cerita bahkan. Ya, nanti dipelajari di rumah. Saya harapkan kalian belajar dulu, misalnya di depan cermin. Semua orang pasti bisa acting. Ya, semuanya pasti bisa. Saya yakin kalian sebenarnya secara tidak langsung kalau di rumah pasti acting. Misal, belum buat PR, ditanya oleh orang tua kalian mau keluar,
Bu, saya jalan-jalan Bu ya. Sudah selesai? Sudah kok Bu. Dengan tampilan yang sangat meyakinkan sudah mengatakan sudah selesai tugas saya Bu. Tidak ada tunggakan tugas. Kemudian diizinkan jalan-jalan. Terakhir wali kelas menyapa Ibu, anak Ibu belum selesai tugasnya Bu. Nah ternyata apa? Itu acting kalian. Ya secara tidak langsung sebenarnya ketika kalian di kehidupan sehari-hari kalian juga berakting. Atau misalnya ketika kalian negosiasi dengan dagang saja Bu, uang saya sedikit loh Bu, bisa tidak lebih kurang? Wih, langsung bisa acting ya kan? Itu acting. Kuncinya apa? Yang pertama harus percaya diri dulu. Ya, karena itu kalian bangun percaya diri kalian misalnya dengan apa? Dengan di depan cermin misalnya kalian bercermin, atau yang suka TikTok coba buat video-video yang menampilkan kalian sedang berdrama, buat topik-topik. Saya yakin kalau dengan melalui media sosial kalian mungkin akan lebih pede lagi. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu dari hasil diskusi kita? Bisa dipahami mengenai alur, mengenai tahapan alurnya, konflik, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, iya. Nanti dibuka-buka lagi bahan ajar kalau misalnya meskipun sudah berakhir pembelajaran, kalian bisa kalian bisa melihat kembali, misalnya ditanyakan melalui WA, silakan. Nah, untuk saat ini saya coba ada satu orang coba yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, silakan. Ada tidak? Yuk satu-satu, siapa? Silakan, satu orang mewakili, menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silakan, atau saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Baik, coba Jenny. Silakan Jenny, simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Jangan takut berbicara, semuanya bisa. Silakan. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari pembelajaran kali ini ialah saya mengetahui apa itu drama, bagaimana cara mengetahui watak tokoh, serta alur-alur drama dan jenis-jenis konflik. Iya, yang lain ada yang mau menambahkan? Bisa? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Ada itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang alur, tentang konflik, kemudian belajar bagaimana cara memerankan tokoh. Nah, untuk selanjutnya saya ingatkan kembali untuk kalian membuat rekaman, kalian memerankan salah satu tokoh dalam drama. Nanti rekamannya kalian unggah di Google Classroom ya, nanti Ibu siapkan. Nah, kalau misalnya setelah kalian belajar ini, ada tidak yang bisa kalian petik dari pembelajaran hari ini? Ada tidak yang bisa kalian gunakan sehari-hari? Ada? Secara tidak langsung pasti ada. Nanti coba ya, ketika kalian membaca bahan ajar, tadi kalian tahu karakter orang, ini bisa kalian gunakan untuk mengenali karakter orang. Jadi dalam drama itu kan tokoh itu dikenalkan karakter secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Misalnya kalian bisa tahu, bisa mengenali karakter orang dari dialognya, dari tingkah lakunya bisa. Kemudian tadi kalian belajar tentang konflik, ya kan? Ada konflik eksternal, internal. Nah, itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk kalian pikirkan misalnya, oh, kira-kira dia punya masalah mungkin dengan dirinya sendiri. Ajak temanmu berbicara, misal kalau kalian melihat temannya sedang memiliki masalah, bisa kalian tahu. Kalau misalnya alur, itu juga bisa kalian gunakan. Ketika kalian menonton film, misalnya kalian bisa kenal, oh ini dia alurnya, ini ternyata alur campuran, pantas saya bingung, misal seperti itu. Jadi pembelajaran drama tidak hanya bisa kalian gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran,
Ibu akan memberikan sebuah tes, jadi ada soal yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian nanti ini bisa menjawab, saya bisa tahu sudah tercapai atau belum. Saya berikan linknya melalui tautannya melalui chat ya, silakan dibuka. Itu saya mengirimkan link Google Form. Kalian klik link tersebut. Sudah bisa terlihat linknya? Tautannya bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, silakan dijawab. Saya berikan waktu 10 menit. Soal tidak banyak, pilihan ganda ada satu uraian saja. Kalian jawab. Kalau sudah selesai, kalian sampaikan sudah ya. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya sudah selesai di 10 menit karena ternyata terlalu lama 10 menit Ibu, saya sudah selesai. Boleh, sampaikan Ibu sudah selesai, sebut gitu. Ada yang belum menemukan linknya? Link ada di chat, di pesan di Google Meet ini. Kalian lihat di sana ada gambar pesan kan? Atau saya kirimkan juga linknya, boleh saya kirimkan link ini di WA ya, kalau ada yang bermasalah membukanya. Silakan kalian jawab. Hanya ada 5 soal, 4 soal pilihan ganda, dan 1 uraian.
Ini sudah ada yang mengirim jawaban. Wow, cepat sekali. Anggun, ya Anggun sudah. Kemudian ada siapa lagi? Raka. Oh, bagus. Raka sudah mengirim. Raka sudah mengirim jawaban. Yuk, sisanya bisa manfaatkan waktu. Silakan dijawab. Sepertinya kalau uraian yang belum terlihat di sini ya. Jadi soal nomor 5 tentu saja tidak bisa, nanti Ibu periksa secara manual saja. Nah, untuk yang pilihan ganda bisa langsung terlihat di sini. Nah, dari pilihan ganda sudah terlihat, sudah baik sekali. Nanti untuk uraiannya Ibu sampaikan melalui WA atau nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yuk, yang lain dipercepat. Anggun, Raka, Jenny sudah selesai. Yang lain menyusul. Baik, karena waktu ya, dari 3 itu sudah terlihat sebenarnya. Oke, sebagian dari kalian sudah sudah masuk jawabannya. Nanti tinggal yang lainnya, sudah 4 bahkan, dan nilainya benar semua untuk pilihan ganda. Jadi itu membuktikan bahwa pembelajaran hari ini sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian sudah bisa menjawab itu. Semoga nanti kalian dapat menggunakan ini pembelajaran hari ini untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya masih kita akan bahas mengenai drama, ya. Jadi semoga apa yang kalian pelajari hari ini tidak kalian lupakan begitu saja, tapi kalian nanti gunakan lagi ketika pembelajaran berikutnya, bahkan untuk seterusnya. Bisa kalian aplikasikan juga di rumah bahkan ya. Dan ingat, selesaikan tugas yang harus kalian unggah di Google Classroom. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, yang lain tidak? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Raka silakan pimpin doa. Sudah selesai, kita awali dengan doa. Yuk kita tutup dengan doa. Ucapkan terima kasih pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, semua teman dan guru, di sini saya akan memimpin doa sebelum selesai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kali ini kalian sudah ikut pembelajaran dengan sangat baik. Ingat, masa pandemi jangan membuat kalian kehilangan semangat kalian belajar. Ingat selalu menaati protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian baik-baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kalian bisa keluar dari ini ya, dari Google Meet. Selamat pagi, terima kasih. Baik Bu, selamat pagi. Terima kasih. Baik Ibu.
Sudah ditutup, Ini saya nanti masuk ke ditutup Bu ya? ya. Iya. Saya stop dulu.